Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa dengan MPN 2313031005 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Yang saya hormati, dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Dr. Pujiati SPD MPD, Prof. Dr. Undang Rosyidin MPD, serta Ibu Rahmawati SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dalam Mata Pelajaran Ekonomi menggunakan model pembelajaran Based Learning dan Inquiry pada siswa SMA Negeri 1 Liwa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, serta metode penelitian yang saya gunakan. Harapannya, melalui presentasi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah dan manfaat penelitian yang saya lakukan. Baik, untuk memulai saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu mengenai latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang ini, saya ingin menjelaskan alasan utama mengapa penelitian ini dilakukan. Pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, kenyataannya kemampuan berpikir kritis siswa masih cukup rendah, termasuk pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Liwa. Hal ini terjadi karena proses pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga siswa cenderung pasif dan hanya menghafal materi. Oleh karena itu, dibutuhkan model pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih aktif dan mampu berpikir kritis. Dua model yang dinilai cocok adalah problem-based learning dan inquiry, karena keduanya menekankan pemecahan masalah dan penemuan secara mandiri. Berdasarkan kondisi tersebut, saya melakukan penelitian untuk membandingkan efektivitas kedua model dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Pada bagian rumusan masalah, terdapat 4 pertanyaan penelitian yang ingin saya jawab. Yang pertama, saya ingin mengetahui apakah perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran based learning dan siswa yang menggunakan model pembelajaran inquiry. Kedua, saya ingin melihat apakah kemampuan berpikir kritis siswa menggunakan model PBL lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan inquiry. Ketiga, penelitian ini juga ingin mengetahui apakah kedua model tersebut, baik PBL maupun inquiry, sama-sama memberikan pengaruh terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang keempat, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model pembelajaran mana yang efektif dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Liwa. Pada bagian tujuan penelitian, ada 4 hal yang ingin dicapai. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang belajar menggunakan model PBL dan siswa yang belajar menggunakan model inquiry. Kedua, penelitian ini ingin melihat apakah kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan PBL lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model inquiry. Ketiga, penelitian ini ingin mengetahui apakah kedua model tersebut, baik PBL maupun inquiry, sama-sama mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir, penelitian ini bertujuan untuk menentukan model pembelajaran mana yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 1 Liwa. Yang selanjutnya, ada manfaat penelitian. Pada bagian manfaat penelitian, ada 2 jenis manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang pendidikan, terutama terkait model pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini juga dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang membandingkan efektivitas model PBL dan inquiry. Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi beberapa pihak, bagi siswa,
Penelitian diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dalam memahami konsep ekonomi dan membuat mereka lebih efektif dan kreatif. Bagi guru, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih model pembelajaran yang lebih inovatif dan berpusat pada siswa. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran agar lebih efektif dan kondusif. Bagi penelitian sendiri, penelitian ini menambah pengalaman dan pengawasan dalam penerapan model pembelajaran inovatif. Dan bagi program studi, penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kurikulum dan penelitian terhadap kemampuan berpikir kritis. Tinjauan pustaka. Pada bagian tinjauan pustaka, terdapat beberapa konsep yang menjadi dasar penelitian ini. Pertama, belajar dipahami sebagai proses perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, model pembelajaran merupakan pedoman atau kerangka kerja yang digunakan guru dalam merancang proses belajar agar lebih terarah dan efektif. Dua model yang menjadi fokus penelitian ini adalah PBL dan inquiry. PBL menekankan pada penyelesaian masalah nyata untuk melatih kemampuan berpikir kritis, sementara inquiry menekankan proses mencari dan menentukan jawaban melalui kegiatan penyelidikan. Konsep terakhir adalah kemampuan berpikir kritis, yaitu kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menarik kesimpulan secara logis berdasarkan bukti. Kemampuan ini sangat penting agar siswa mampu memahami masalah dan mengambil keputusan yang tepat dalam pembelajaran, ekonomi maupun kehidupan sehari-hari. Pada bagian hipotesis, penelitian ini memiliki 4 dugaan sementara yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis pertama yaitu apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis antara siswa yang belajar menggunakan model PBL dan siswa yang belajar menggunakan model inquiry. Hipotesis yang kedua, apakah kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model PBL lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model inquiry. Dan hipotesis yang ketiga yaitu apakah penerapan kedua model pembelajaran tersebut baik PBL maupun inquiry sama-sama memberikan pengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan hipotesis yang keempat, apakah model PBL lebih efektif dibandingkan dengan model inquiry dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran ekonomi. Keempat hipotesis ini nantinya akan diuji melalui proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen dan pendekatan komparatif untuk melihat pengaruh dan perbedaan hasil pembelajaran menggunakan PBL dan model inquiry. Desain yang digunakan adalah kuasi-eksperimental dengan model pretest dan posttest control group. Kelas 11 3 ditetapkan sebagai kelas eksperimen yang menggunakan PBL, sementara kelas 11-4 sebagai kelas kontrol yang menggunakan inquiry. Kedua kelas diberikan pretest sebelum perlakuan dan posttest setelah perlakuan untuk melihat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Prosedur penelitian diawali dengan observasi awal dan wawancara guru ekonomi untuk mengetahui kondisi pembelajaran sampel digunakan menggunakan teknik cluster random sampling. Pembelajaran berlangsung 4 kali pertemuan di masing-masing kelas dengan materi dan waktu yang sama. Setelah pembelajaran selesai, hasil pretest dan posttest dianalisis menggunakan SPSS. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Liwa tahun pembelajaran 2024-2025 yang berjumlah 67 siswa. Sedangkan sampel yang
terdiri dari dua kelas yaitu 11.3 dan 11.4. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran PBL dan inquiry, sedangkan variabel terikatnya adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Data penelitian dikumpulkan menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, tes, dan dokumentasi. Instrumen diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, data diuji dengan uji normalitas, homogenitas, dan linearitas sebelum dilakukan analisis regresi sederhana dan regresi berganda untuk menguji pengaruh masing-masing model pembelajaran serta uji T dan uji F untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini saya harapkan bisa menunjukkan bahwa kedua model pembelajaran, baik PBL maupun inquiry, sama-sama dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Namun, saya juga ingin melihat apakah peningkatan yang muncul pada siswa yang menggunakan PBL lebih tinggi dibandingkan siswa yang menggunakan model inquiry. Dari penelitian ini, saya berharap dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada guru tentang model pembelajaran mana yang lebih efektif digunakan dalam mata pelajaran ekonomi, sehingga nantinya proses pembelajaran di kelas bisa menjadi lebih optimal dan benar-benar membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka. Baik, itu tadi hasil dari penelitian saya, proposal penelitian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.